mulai semua. Mohon HP-nya di silent dulu. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BPPP NPV Pertanian, yang kami hormati Kepala Bagian Tata Usaha, yang kami hormati Ketua Tim Kerja Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan DISI, yang kami hormati Ketua Tim Kerja dan seluruh pengajar di lingkungan BPPP NPV Pertanian, yang kami banggakan panitia dan pastinya peserta yang terdiri dari Bapak Ibu guru hebat terpilih dan teristimewa. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat kesehatan yang masih diberikan kepada kita semua hingga Bapak dan Ibu bisa berada di sini untuk mengikuti kegiatan pembukaan peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja angkatan ke-6. Dan tidak lupa sholawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu yang berbahagia, perkenalkan sekali lagi saya Anandra Badri yang akan memandu acara hingga selesai nanti. Acara selanjutnya yaitu penyampaian komitmen peserta yang akan diwakili atau dipimpin oleh Bapak M. Zainal Arifin SPT dari SMKN 2 Negara. Peserta dimohon berdiri dan mengikuti. Terima kasih. Kami silakan berdiri peserta. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Berikut saya akan menyampaikan, membacakan komitmen peserta. Mohon Bapak Ibu mengikuti ucapan saya. Komitmen peserta. Kami peserta pelatihan BPPP MPV Pertanian tahun 2024 bersedia. Satu, meningkatkan pengetahuan, keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi kepada pelayanan dan pengayoman masyarakat. Dua, menjaga perkataan, perilaku, sikap saling menghormati, dan menghargai pengajar, peserta, dan panitia. Tiga, mentaati seluruh ketentuan yang berlaku sebagaimana telah ditetapkan dalam tata tertib pelatihan. Empat, melaporkan hasil pelatihan kepada pimpinan. Lima, mendesiminasikan hasil pelatihan kepada rekan sejawat. Enam, mengimplementasikan rencana tindak lanjut dari project based training. Tujuh, menghindari hal-hal yang bertentangan dengan hukum, termasuk gratifikasi kepada pengajar maupun penyelenggara. Demikian komitmen ini kami sampaikan. Dan akan kami laksanakan sebaik-baiknya.
sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Balai BPPP MPP Pertanian Cianjur, Bapak Yusuf. Yang terhormat Bapak Edi selaku yang terhormat Ketua Pokja EPK PTK Diksi Bapak Mulyono, yang Ketua Pokja PMP Pendidikan Vokasi Ibu Intan, Ketua Pokja Kerjasama dan Penyelarasan Ibu Rita, Ketua Pokja Data dan Informasi Publikasi Bapak Tony, Bapak Ibu Ketua Pengembang yang saya hormati, para fasilitator, serta seluruh peserta upskilling dan reskilling Angkatan 6 yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memulai kegiatan upskilling dan reskilling Angkatan 6. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk komitmen BPPP MPP Pertanian Cianjur dalam meningkatkan mutu pendidikan vokasi pertanian di Indonesia. Hadirin sekalian, tadi Bu pembawa membawakan pantun, alangkah saya juga ingin membawakan jalan-jalan ke Cianjur, melihat sawah hijau membentang luas. Kita berkumpul dengan hati yang jujur untuk belajar dan berkaya dengan ikhlas. Peran guru dalam pendidikan sangatlah vital. Guru bukan sebagai pengajar tetapi juga sebagai pembimbing, motivator, dan agen perubahan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru melalui program upskilling dan reskilling menjadi sangatlah penting untuk menjawab tantangan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri saat ini. Dari pengolahan sudah lengkap 25 orang, tanaman 24 orang kurang 1, untuk ternak 24 kurang 1 personil, untuk perikanan 22 kurang 3 orang. Kita doakan peserta yang masih belum datang atau dalam perjalanan, kita doakan selamat sampai tujuan di Cianjur. Jumlah peserta pendaftar upskilling reskilling tahun 2024 ini sebanyak 4.686 calon, namun yang lolos seleksi baik seleksi sekolah maupun usia tinggallah 1.082 peserta, dan salah satunya adalah Bapak Ibu guru hebat yang sudah datang ke Cianjur Angkatan 6 ini. Untuk kegiatan ini ada 4 kegiatan, yaitu agribisnis perikanan, yaitu kerja rekayasa pakan buatan, agribisnis ternak, yaitu kesehatan ternak, APHP, pengolahan serelia, untuk tanaman peningkatan kompetensi guru, yaitu produksi benih tanaman. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Nomor 26 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan peningkatan kompetensi pendidikan dan tenaga pendidikan vokasi, antara lain guru mendapatkan peningkatan kompetensi yang utuh, terstandar, dan termutakhir sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Guru memperoleh sertifikat pelatihan dan kompetensi yang dapat digunakan pada pengembangan profesi guru. Guru terbiasa
dengan iklim dan budaya kerja di dunia kerja dan dapat menularkan pada peserta didik dan sebagai dari pengembangan karakter. Guru dapat meningkatkan kualitas metode dan proses pembelajaran mengajar serta hasil pembelajaran kejuruan melalui program upskilling dan reskilling. Adapun penilaian Bapak Ibu dalam kegiatan pelatihan upskilling reskilling yaitu antara lain yaitu nilai dari pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap dari Bapak Ibu. Adapun nilai yang terstandar sesuai dengan aturan yang ada, nilai paling rendah di sini yaitu 70,01 itu Bapak Ibu berhak untuk mendapatkan sertifikat pelatihan. Nah, adapun nilai yang kurang dari 70 hanya mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kegiatan ini berlangsung kurang lebih mulai tanggal 16 Juli sampai 9 Agustus tahun 2024. Bapak Ibu yang hormat, nanti kita akan melaksanakan kegiatan selama 20 JP, antara lain tatap muka di balai kurang lebih setara 12 hari, jam efektif 100 JP, dengan komposisi materi yaitu fondasi 20 JP, kompetensi teknis 20 JP, proses produksi dan pengujian berbasis PJWL 30 JP, dilanjutkan dengan RTL. Adapun pengembangan industri Bapak Ibu kurang lebih selama 10 hari setara dengan 70 JP mendapatkan materi dan UKK 30 JP dan presentasi PJBL di industri Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menjaga stamina Bapak Ibu di balai ini dalam mengikuti pelatihan upskilling reskilling, di lembaga ini kita sediakan sarana olahraga antara lain lapangan tenis, arena jalan kaki, ruang untuk gym dan lainnya apabila Bapak Ibu menjaga stamina dan kesegaran tubuh Bapak Ibu. Kami berharap Bapak Ibu tidak ada yang berkeinginan untuk menengok ruang klinik kesehatan. Apabila terpaksa untuk menengok ruang klinik kesehatan, ini disediakan poliklinik di balai buka hari Senin sampai Kamis jam 13 sampai jam 13.30. Dan apabila di luar jam tersebut, kami siap untuk mengantarkan Bapak Ibu ke klinik terdekat. Untuk mengakhiri kegiatan ini, saya tutup dengan pantun juga. Burung merpati terbang tinggi, hinggap di dahan pohon cempaka. Mari belajar dengan hati nurani, agar sukses menanti di masa mendatang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini, terutama pada narasumber, fasilitator yang telah bersedia membagi ilmu pengalaman pada peserta upskilling dan skilling. Semoga kerjasama baik ini dapat terus terjalin memberikan manfaat yang besar bagi pendidikan vokasi pertanian. Dan kami mohon kepada Bapak Kepala Balai untuk bisa mewakili berkenan untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan upskilling dan skilling angkatan. Membuka. Ya. Untuk sebelum saya menutup buah salam, saya akan membacakan komitmen BPPV Pertanian. BPPV Pertanian beserta
seluruh jajaran menyampaikan kebijakan dan komitmen sebagai berikut. 1. Tidak menerima gravitasi dalam bentuk pemberian apapun di luar ketentuan hukum yang berlaku. Pemberian yang termasuk ke dalam gratifikasi akan dilaporkan pada KPK melalui aplikasi online sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku oleh unit pengendalian gratifikasi. Pengaduan masyarakat dan konflik kepentingan di lingkungan BPPP MPV Pertanian. 2. Apabila ada kegiatan yang terindikasi sebagai tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan BPPP Pertanian, disilakan melapor melalui laman website Blowing sistem di laman BPPP MPV Pertanian. 3. Apabila terdapat ketidakpuasan, keluhan, dan permasalahan terhadap pelayanan manajemen dan penyelenggaraan di BPP MPV Pertanian, dipersilakan mengadukan melalui kontak saran atau pelayanan pengaduan masyarakat di laman BPPP MPV Pertanian atau melalui Simpal. Kami mohon seluruh pemangku kepentingan, mitra, dan peserta pelatihan dapat mendukung seluruh komitmen BPPP MPV Pertanian dalam rangka mewujudkan wilayah birokrasi bersih melayani. Akhir kata, saya ucapkan selamat mengikuti kegiatan upskilling dan reskilling Angkatan 6 ini. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses, serta memberikan pengalaman dan pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kesehatan. Dalam rangka kegiatan pada hari ini pembukaan diklat upskilling reskilling angkatan ke-6 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Pertanian di Cianjur. Yang sama kita hormati Pak Hedi Holidin selaku Kabak TU. Yang saya hormati Bapak Ibu seluruh ketua tim kerja di lingkup BPPP Pertanian. Saya hormati Bapak Ibu tenaga fungsional Widya Suara, tenaga fungsional BPP dan Widya Prada di lingkup BPPP Pertanian. Saya hormati Bapak Ibu seluruh panitia yang terlibat dalam memfasilitasi kegiatan diklat upskilling dan reskilling angkatan yang ke-6. Dan teristimewa dan yang saya banggakan Bapak Ibu seluruh peserta diklat upskilling, reskilling angkatan ke-6 yang alhamdulillah tadi berdasarkan informasi dari ketua panitia masih ada 4 orang yang belum hadir, masih dalam perjalanan. Sama-sama kita berdoa semoga teman-teman kita itu dapat berhadir di sini bersama dengan kita semuanya. Berikutnya Bapak Ibu, sebelum saya untuk memperkenalkan para pengajar kita, tadi kalau ini Dandra, kemudian Pak Judo berpantun. Saya nggak pandai berpantun. Biasanya kalau ada momen gitu ya, kalau saya membuat acara atau apapun itu, selalu saya minta ada yang jago pantun di balai ini Uni Nandra.
Cuman saya tahu cuman itu aja Pak Tony pantunnya. Burung cendrawasih, burung irian. Tapi nggak saya lanjutin. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini, alhamdulillah teman-teman kita semuanya di sini para pengajar akan nanti Bapak Ibu lebih kurang 2 minggu ya di balai ini, nanti Bapak Ibu akan diantarkan oleh tim ke industri dalam rangka magang. Sekarang saya akan memperkenalkan Bapak Ibu tenaga pengajar kita. Yang pertama dari produksi benih tanaman. Silahkan nanti Bapak Ibu yang terhormat, nanti saya sampaikan namanya, mohon berdiri saling menyapa semua para peserta diklat kita. Yang pertama Dr. Imas Aisyah SP MSI. Silahkan Bu berdiri. Bapak Ibu ini akan mempersampaikan di produksi benih tanaman. Berikut Bapak Ari Budiharto SHUT MSI. Berarti beliau berdua ini yang akan mempersamai dalam kompetensi produksi benih tanaman. Beri aplaus dong Bapak Ibu. Kan beda itu. Tadi diem aja, terlalu serius banget gitu ya. Iya terlalu serius ya. Yang kedua dari kompetensi pengolahan serealia. Ini roti kayaknya. Serealia atau serealia? Itulah saya nggak paham masalahnya. Ini ada Bapak Supriyono STP MPD. Silakan Pak. Berikutnya Pak Widayat STP. Ya, beliau ini akan mempersamai Bapak Ibu ya untuk pengolahan ya, ini roti ya. Berikutnya dari kompetensi rekayasa pakan buatan dari perikanan ya. Dan dari Ibu Intan Rahimasari STPI MSI. Silakan Ibu ini. Selanjutnya mungkin Pak Dr. Dian ya, Dr. Dian Erbian Kristiana API MSI, beliau mungkin belum bisa hadir ya. Oke. Selanjutnya dari peternakan ya, kesehatan ternak, ada Bapak Dr. Hewan Kabudi Pramono MM. Silakan Pak berdiri. Mungkin bagi Bapak Ibu yang kompetensi peternakan sering ketemu beliau ya. Dan Pak Sunario STP MSI, silakan. Di belakang Pak. Oh di belakang. Baik Bapak Ibu, itu para fasilitator kita ya. Selama nanti Bapak Ibu mengikuti diklat lebih kurang nanti 2 minggu, dan bahkan nanti selama Bapak Ibu magang, Bapak Ibu ada tagihan dalam rangka untuk PJBL-nya, nanti beliau akan mendampingi dan sekaligus juga melakukan penilaian terhadap karya-karya Bapak Ibu. Berikutnya mana ya, ini pertama sekali ini saya mengucapkan pertama apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang saya mengatakan bahwa Ibu adalah orang-orang yang terpilih dapat mengikuti diklat upskilling reskilling yang angkatan ke-6. Beri aplaus buat kita semua. Pertama ini perlu saya sampaikan, kenapa saya agak sedikit tendensius sekali mengatakan Bapak Ibu adalah orang yang terpilih. Karena Bapak Ibu yang salah satunya waktu pendaftaran saja seluruh guru-guru di Indonesia kita itu sangat antusias untuk ikut menjadi peserta diklat upskilling reskilling. Lebih kurang kalau nggak salah datanya 7.000 lebih ya Pak Tony totalnya, tapi kuota kita hanya 1.080 orang pada tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, saya mengatakan Bapak Ibu adalah orang pilihan. Berikutnya, ini saya boleh menyampaikan, tapi sebenarnya nggak sampai hati saya menyampaikan, tapi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini menjadi dorongan dan motivasi buat Bapak Ibu, karena tahun 2025 tahun depan, karena nggak tahu saya mau ngomong apa, anggaran kita semakin hampir separuh anggaran tahun 2024 itu dipotong habis, sehingga akhirnya Bapak Ibu diklat upskilling reskilling untuk tahun 2025 hanya kuotanya 145 orang saja. Saya nggak bisa mau saya sampaikan atau gimana ya, tapi itu adalah
memang dasar datanya ada, karena kemarin tim perencanaan penganggaran dapat menginformasikan kepada saya bahwa tahun depan Pak Yusuf anggaran dipotong hampir separuh anggaran tahun 2024. Saya jadi lemas gimana ya, sementara rasanya 1080 pun menurut saya masih rasanya kekurangan untuk kita dapat memfasilitasi untuk meningkatkan kompetensi para guru kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya minta ini kesempatan, peluang yang menurut saya jangan Bapak Ibu sia-siakan. Seriuslah, semangat, karena Bapak Ibu tak semua orang yang dapat mengikuti diklat ini. Saya sampai bilang sama Pak Edi, gak apa-apa saya sampaikan, takutnya gimana ya, tapi perlu saya sampaikan. Gak tahu apakah juga karena politis, apakah juga karena adanya perubahan kabinet. Mudah-mudahan saja jika besok kabinet menteri pendidikan kita betul-betul melek apa yang diinginkan oleh Pak Joko Widodo terhadap bahwa revitalisasi pendidikan vokasi, karena pendidikan vokasi seharusnya pendidikan yang terdepan, sehingga benar-benar menteri kita besoknya akan meningkatkan, lebih memprioritaskan pendidikan vokasi. Itu yang sama-sama kita berdoa. Berikutnya Bapak Ibu, jadi nggak usah lemas ya, kita sekarang nggak usah pikir yang tadi itu, lanjut ke depan. Banyak hal Bapak Ibu, saya yakin saya mengatakan kalau saya nggak tahu ya, kalau menurut persepsi beberapa petinggi dari birokrasi itu mengatakan bahwa banyak orang mengira seolah-olah makna pendidikan kejuruan itu sama, identik dengan pendidikan vokasi. Sebenarnya tidak bisa kita samakan, ada hal-hal yang berbeda sekali. Bapak Ibu, semua kita merasakan bahwa dulu, kalau sekarang jangan lagi ya, kemudian kita ke depannya pendidikan vokasi ini yang betul-betul pendidikan yang terdepan. Orang memandang pendidikan kejuruan itu pendidikan yang semua sekian. Kenapa ya anak-anak lulusan SMP ketika mereka ingin melanjutkan studi, mereka nggak melihat SMK kejuruan? Benar ya? Itu kita rasakan. Mereka selalu mengatakan bahwa pendidikan yang mereka rasakan, pendidikan unggul, yang favorit itu adalah SMA. Ini memang harus kita ubah cara berpikir mereka. Zaman berubah, teknologi berubah. Segala sesuatu sekarang, pengetahuan itu mudah diperoleh oleh kita semuanya. Anak peserta didik dengan teknologi yang sangat berkembang dengan cepat, bisa mudah mendapatkan informasi. Sekarang Bapak Ibu, makna dari sebuah pendidikan vokasi itu idealnya adalah vokasi itu hampir anak-anak kita 95% mereka itu digodok di dunia industri. Pendidikan vokasi harus kita ubah mindset kita. Kalau dulu SMK itu ada SMK otomotif ya, SMK bangunan dan sebagainya. Sampai ada yang mengatakan SMK itu adalah SMK sastra. Karena terlalu banyak pengetahuan dan hafalan, antara praktek sangat kurang sekali dan sangat minim, sehingga wajar kalau kadang-kadang orang mengatakan SMK itu adalah SMK sastra. Ini harus kita ubah cara berpikir kita, karena jujur saya mengatakan apa yang disampaikan oleh Pak Joko Widodo tentang pendidikan vokasi itu adalah pendidikan terdepan. Idealnya adalah pendidikan itu seperti itu, karena untuk pengetahuan semua secara referensi itu mudah diperoleh. Bisa anak didik kita mencari dari berbagai informasi, sehingga lebih dominan nanti adalah kepada praktek dan soft skill-nya bagi anak didik kita. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, ini tantangan yang kedua. Saya meminta kepada Bapak Ibu, ini khusus adalah rumpun pertanian, benar ya? Kalau rumpun pertanian, di situ ada perikanan, ada peternakan dan seterusnya. Bapak Ibu, sekarang malahan juga menurun tingkat keinginan anak lulusan SMP
untuk melanjutkan studi ke SMK yang khusus rumpun pertanian. Ini PR kita. Kadang aneh ya, kadang-kadang cara berpikir kita itu ya, kita ini memang terlalu banyak telat patah gitu. Contoh misalnya, saya pernah berkunjung ke salah satu SMKPP, sampai curhat guru-gurunya, Pak Yusuf, SMKPP ini sekarang yang khusus untuk rumpun yang pertaniannya tinggal 1 rombel saja. Kenapa bisa begitu? Karena kan kadang-kadang Bapak Ibu mungkin sama ya, mungkin saya nggak tahu di daerah Bapak Ibu berbeda. Ada pandangan karena tahun ini, 2 tahun ini ngetren itu mungkin saja teknologi informasi, TKJ, desain interior dan sebagainya, supaya cara berpikir mereka tujuannya hanya menggiring supaya sekolah mereka itu banyak peserta didiknya. Singkat cerita dibuka jurusan desain interior, TKJ, habis lama-lama yang minat ke pertanian semakin hari semakin sedikit. Padahal Bapak Ibu, kita yakin semua pasti tahu, sampai kapanpun, mau bagaimanapun teknologi berkembang dengan pesat, kita tetap butuh yang namanya makan dan kebutuhan pokok. Ini tantangan sebenarnya buat kita. Bahkan miris Bapak Ibu, sampai kita juga sedih. Kok semakin hari, kok yang melek dengan pertanian semakin sedikit. Kenapa? Karena memang paneo yang berkembang selama ini itu yang harus kita, harus kita bantahkan. Karena selalu mengatakan yang petani itu identik dengan miskin. Tidak. Sekarang malah banyak anak-anak muda yang milenial yang melihat potensi itu, sehingga mereka sekarang sudah benar-benar bahwa pertanian itu adalah sesuatu yang sangat menjanjikan. Cuman memang harus dirubah cara berpikir. Petani bukan petani konvensional, tetapi petani adalah petani milenial. Bapak Ibu, peserta critical upskilling dan skilling yang saya banggakan, selama Bapak Ibu mengikuti diklat di sini lebih kurang 2 minggu, saya yakin banyak, bukan hanya dari sisi pengetahuan Bapak Ibu, tetapi beberapa aspek nilai lain yang dapat Bapak Ibu serap di sini. Salah satunya yang selalu saya katakan, Bapak Ibu dapat bersilaturahmi dengan para teman dari seluruh Indonesia. Itu ada suatu keberuntungan dan rezeki buat kita semuanya. Dan saya kemarin waktu menutup kegiatan di Laguna, waktu magang industri di Semarang, hampir seluruh peserta kita itu begitu kompaknya, sampai singkat cerita saya sendiri sempat agak pangling. Saya tanya sama Pak Bambang waktu itu, Pak Bambang, ini peserta diklat ini bajunya keren-keren semua ini. Itu balai yang buat Pak? Bukan Pak Yusuf, ini inisiatif dari para peserta. Karena mereka merasakan kesempatan itu hanya sekali, belum tentu tahun depan mereka akan ketemu kembali. Sehingga mereka manfaatkan, memaksimalkan pertemuan pelatihan itu, sehingga mereka merasa kompak, merasa bersaudara, bahkan bisa Bapak Ibu menambah networking mereka hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi saya mengatakan pada kesempatan ini Ibu juga seperti itu buat kita, sehingga menghidupkan, bahkan Bapak Ibu akan saling berbagi praktek-praktek baik yang ada Bapak Ibu bisa saling imbaskan kepada sesama teman nantinya pada kegiatan diklat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan upskilling nanti Bapak Ibu selama berada di sini 2 minggu, nanti Bapak Ibu akan difasilitasi, akan didampingi oleh tim. Bapak Ibu akan magang di industri lebih kurang hampir juga 2 minggu. Dan selama Bapak Ibu 2 minggu itu menginapnya seluruhnya di hotel ya Pak Mo, di hotel Bapak Ibu. Jadi kalau boleh dikatakan, satu orang itu kalau budget anggarannya itu Bapak Ibu nggak bisa kita bayar yang pribadi, tapi inilah bahwa harus kita banyak bersyukur pemerintah betul-betul bagaimana pendidikan vokasi itu terdepan nantinya. Dan saya juga berdoa dan semua tim-tim di sini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi tahun 2025 itu kuotanya 145, mudah-mudahan bukan 145, 1450 gitu ya.
Berikutnya Bapak Ibu, mohon maaf agak sedikit lama ya, karena saya menyampaikan masalah pendidikan memang itu sekarang semuanya menjadi perhatian khusus. Bahkan Bapak Ibu, salah satu yang dilakukan pendekatan adalah perlu melakukan kolaborasi bersinergi. Jadi pada Bapak Ibu saya yakin nanti Bapak Ibu hidupkan kolaborasi itu, hidupkan sinerginya. Tidak ada di situ merasa diri yang paling hebat, karena di sini adalah sama-sama kita satu untuk belajar bersama, kemudian berbagi bersama. Ini kesempatan, dan saya yakin Bapak Ibu selama nanti Bapak Ibu mengikuti diklat di sini, nanti para panitia akan selalu mendampingi dan memfasilitasi Bapak Ibu dengan baik jika ada. Kalau hal-hal yang ingin mau ditanyakan, atau ada hal-hal yang mau dimintakan, mohon Bapak Ibu langsung bukan ke temannya, tetapi langsung ke panitianya. Dan satu hal yang saya ingatkan selama Bapak Ibu mengikuti di kelas ini, jangan menjadi beban. Karena dibilang Pak Yudo tadi itu ya, nah Pak Ibu nilai 70,0 sekian, di bawahnya Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan surat keterangan, bukan itu yang dipikirkan, tapi Bapak Ibu tetap semangat, karena saya yakin Bapak Ibu begitu prosesnya mengalir dengan semangat, dengan ceria, insyaallah pasti semuanya lulus dengan sangat baik. Bapak Ibu akan mendapatkan 3 sertifikat. Yang pertama nanti surat keterangan sertifikat dari balai, kemudian dari industri, dan satu hal yang sangat penting juga nanti Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat UKK. Jadi ini Bapak Ibu manfaatkan, belajar terus dengan baik, dan saya yakin juga insya Allah Bapak Ibu selama lebih kurang sebulan ya, saya rasakan speakernya sebulan ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan. Jangan ada yang kalaupun sakit flu, mudah-mudahan itu ya bisa diatasi, sehingga Bapak Ibu benar-benar dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Karena kemarin itu ya ini ya tantangan buat juga penyelenggara. Mungkin sedikit saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu waktu mendaftar kan pasti mengisi surat pernyataan bahwa sehat dan sebagainya. Tapi ternyata kami pernah juga kecolongan. Kemarin ini sebagai catatan, kecolongan. Ada satu peserta karena dapat tekanan, dapat tugas, langsung stres, rupanya dia ada sedikit kelainan. Bapak Ibu, bukan ini kan suatu masalah, singkat cerita ini menjadi problem yang luar biasa buat kami. Bagaimana Bapak Ibu, kami akhirnya mendatangkan saudaranya kemarin untuk menjemput. Ini perlu saya ingatkan, makanya Bapak Ibu ada juga kemarin juga peserta kita. Rupanya kalau nggak salah sempat ada pendarahan ya, ibu-ibu. Nah ini Bapak Ibu perlu, kenapa kami membuat persyaratan seperti itu, karena diklat yang kita laksanakan ini bukan 2 hari, bukan 3 hari, tapi Bapak Ibu hampir lebih kurang 25 hari Bapak Ibu. Satu fisik Bapak Ibu harus sehat, tapi saya yakin juga karena semua yang hadir di sini sudah berkeluarga, itu menjadi tantangan juga, rasa rindu dan sebagainya. Ya tetap Bapak Ibu ya, sekarang kan teknologi udah canggih ya, semua sudah bisa video call, bisa melihat. Beda zaman dulu tahun 80-an, kalau dulu di BPG itu ya Pak, BGP ya, Balai Penataan Guru. Kalau di diklat guru itu Bapak Ibu lamanya minta ampun 3 bulan Bang. Bayangkan kalau 3 bulan Bapak Ibu secara luring, gak pulang-pulang. Bapak-bapak nengok temannya pun udah beda, ini lain warnanya. 3 bulan Pak Bapak Ibu ini, alhamdulillah ya, kita ada sedikit polanya gitu, 2 minggu cuma di sini, nanti 2 minggu magang dan seterusnya, berbeda. Sehingga Bapak Ibu mudah-mudahan jangan seperti Pamio dulu di Balai Penataran Guru 3 bulan, bukan namanya sampai apa yang diplesetin tuh namanya di itu Balai Pengemukan Guru. Jadi Bapak itu hanya guyon saja, mohon maaf jangan dimasukkan ke hati. Saya yakin Bapak Ibu dengan semangat dan dimanfaatkan secara maksimal kegiatan diklat ini, karena belum tentu juga tahun depan kita akan dapat mengikutinya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan,
sehingga dapat melaksanakan kegiatan diklat upskilling reskilling angkatan ke-6 ini dengan baik dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Peningkatan kompetensi guru kejuruan yang mengikuti upskilling dan reskilling berbasis dunia kerja angkatan ke-6 dari mulai tanggal 16 Juli sampai dengan 9 Agustus tahun 2024 dengan ini dinyatakan dibuka. Demikian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dengan pernyataan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya menampung, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.